Halo teman-teman, baik lagi nih kita ke renungan hari Minggu. Bagaimana sih kabarnya teman-teman? Ya, kakak tahu pasti gabut lah. Untuk itu, mari kita siapkan bahan Alkitab kita dari Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-29. Kakak ulangin ya. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-29. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menyertai kami di sepanjang malam hari kami, di mana kami tertidur hingga pada saat ini. Tuhan, kami dapat merasakan nafas kehidupan yang berasal daripada Tuhan, dan kami dapat bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan siap untuk menerima renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kuasai hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat dan kemampuan, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kami menjalani kehidupan kami pada sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dia telah mengajarkan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita membaca firman Tuhan dari Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Kakak akan memimpin bacaan kita pada pagi hari ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuanmu akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Teman-teman, ingat gak sih beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, kita merayakan satu hari di mana kita beribadah bersama-sama selain hari Minggu? Masih ingat? Benar. Itu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum naik ke sorga, Tuhan menjanjikan penghibur, penolong yang akan membantu kita dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan permasalahan, menjalani segala macam aktivitas kita. Yaitu hari apa? Benar, Pentakosta, atau hari turunnya Roh Kudus, yang pada saat itu dicurahkan lewat para murid. Namun teman-teman, yang menjadi permasalahan di sini, apakah Roh Kudus itu diberikan hanya untuk para murid ataupun orang yang percaya kepada Kristus saja? Tidak. Yoel di sini bernubuat bahwa aku itu Tuhan ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dalam arti apa? Roh Kudus itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang percaya, tidak dimiliki oleh para murid saja, tapi seluruh umat manusia. Seperti yang dinubuatkan oleh Yoel kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Namun teman-teman, yang menjadi permasalahan di sini, kita tahu dari kecil, dari masih PA sampai sekarang, kita sudah diajarkan tentang Roh Kudus. Permasalahannya, apakah kita tahu Roh Kudus itu masih bekerja di dalam diri kita? Atau simpelnya gini deh teman-teman, apa sih perannya Roh Kudus? Ya, kita tahu bahwa kita dari dulu ketika kita masih PA pun, kita diajarkan bahwa Roh Kudus itu yang mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita bohong. Dia yang mengingatkan kepada kita supaya tidak melakukan itu. Benar, itu benar.
tapi ada yang lebih tepat. Mari teman-teman kita buka dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-26. Kakak ulangi ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-26. Udah dapat? Kakak yang akan memimpin pembacaan Alkitabnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini ada dua peran Roh Kudus ya teman-teman, yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama, mengajarkan segala sesuatu. Lalu yang kedua, mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan. Kesalahannya dengan kita misalnya mencontek, dengan berbohong kepada orang tua. Nah, itu peran Roh Kudus. Lalu ada satu lagi yang penting, yaitu mengajarkan. Mengajarkannya dengan cara apa? Contoh deh, teman-teman saat ini lagi gabut kan? Kita lagi mengalami situasi pandemi COVID-19, di mana kita disuruh tetap tinggal di rumah, kita tetap melakukan aktivitas di rumah, sampai ketentuan dari pemerintah yang mengizinkan kita untuk keluar dari rumah untuk beraktivitas seperti semula. Pasti teman-teman gabut. Jangankan teman-teman, kakak pun gabut akan situasi seperti ini. Namun, disinilah peran Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Disinilah peran Roh Allah itu tetap menyertai kita. Contoh, ketika kita gabut, pasti ada ide-ide, pasti ada pemikiran-pemikiran yang membuat kita ingin melakukan sesuatu. Contoh, pengen belajar gitar pada saat sekarang ini. Kayaknya enakan belajar gitar deh, pas lagi gabut-gabutnya. Nah teman-teman, mungkin aja itu peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, supaya kita mampu melakukan apa yang kita inginkan. Namun teman-teman, permasalahannya adalah kita meresponi panggilan itu atau enggak. Kita meresponi ide-ide yang telah diberikan Roh Kudus atau enggak. Mungkin aja kita malas, enggak susah, enggak pasti enggak akan bisa. Nah, permasalahannya ada di diri kita teman-teman. Bagaimana kita meresponi panggilan Roh Kudus itu dengan mengekspresikan ide-ide kita yang sudah ada di dalam pikiran-pikiran kita. Kakak ada salah satu contoh video. Dia merupakan teruna pancaran kasih juga. Namanya Angel. Angel ini post Bethesda. Mungkin teman-teman udah tahu. Beberapa mungkin ada yang udah tahu soal dia. Dia belajar ngedit video. Dia belajar bagaimana cara mengedit video dengan baik dan benar ya, walaupun pada saat ini dia masih baru belajar. Nah, ini contoh videonya. Oke teman-teman, ini salah satu video yang dia belajar sendiri.
yang dia belajar tanpa bantuan orang lain. Dan hasilnya sudah seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya dia memperdalam video, belajar video lebih dalam lagi? Mungkin dia bisa menjadi seorang editor yang berkelas, menjadi seorang editor yang akan diperlukan untuk orang lain. Itu baru satu video. Lalu ada contoh video lagi. Nah, tapi untuk video kali ini itu dari teman kita di GPIB Pengharapan. Namanya adalah Chelsea. Nah, Chelsea ini dari info yang kakak terima, dia belajar gitar di ensemble bersama Kak Dini. Dia belajar gitar dari nol sampai sekarang. Dia belajar memperdalam gitar. Penasaran kan? Ini videonya. Lagu Love of My Life karya Queen itu nggak gampang. Bagi kakak pun itu susah. Tapi dengan keinginan dia, lewat semangat dia untuk belajar, dia bisa untuk menguasai lagu itu. Itu salah satu contoh bagaimana teman-teman mau untuk mencoba. Bagaimana teman-teman memulai melakukan sesuatu, melakukan aktivitas, ide-ide yang teman-teman punya untuk mengekspresikan di saat situasi seperti ini. Mungkin itu kalian hanya iseng-iseng saja, tapi mungkin suatu hari itu bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain, bagi orang lain, dan terutama untuk Tuhan sendiri. Nah teman-teman, kali ini kita belajar supaya kita mulai mencoba, mulai mengekspresikan apa yang sudah teman-teman mungkin pengen dari saat-saat masa sekolah, kepengen belajar sesuatu, tapi belum tersampaikan karena tugas-tugas sekolah dan segala macam aktivitas-aktivitas sekolah. Untuk itu, marilah kita meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus tetap bekerja di dalam diri kita pada situasi seperti ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kami telah selesai Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa Roh Kudus yang tetap tinggal di dalam diri kami dapat merasakan betapa Roh Kudus bekerja di dalam diri kami lewat ide-ide kami, supaya kami lebih berani Tuhan, kami lebih berani untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam benak pikiran kami, dan biarlah apa yang sudah kami ekspresikan Tuhan dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami dan bagi orang lain Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.